Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan penerapan konsep hampiran linear dan integral tertentu pada kasus pertama. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri. Kami dari kelompok D dengan anggota saya sendiri Aufa Shalafia dengan NIM 0525184. Nah, jadi pada kasus pertama, yang bagian pertama itu masalah tentang konsumsi bahan bakar. Jadi deskripsi masalahnya itu kita akan melakukan perjalanan sejauh 148 km dengan konsumsi bahan bakar mobil mengikuti fungsi yaitu CJ sama dengan J per 14 ditambah 0,02 J, di mana CJ itu adalah konsumsi bahan bakar dalam bentuk liter dan J adalah jarak tempuh dalam kilometer. Nah, penyelesaiannya itu kita pertama hitung konsumsi bahan bakar secara eksak untuk menempuh jarak 148 km menggunakan fungsi CJ. Jadi 148 itu akan kita substitusi ke J-nya. Jadinya CJ sama dengan J per 14 tambah 0,02 J sama dengan C 148. Terus 100 J-nya itu kita ubah menjadi 148 per 14 ditambah 0,02 dikali 148. Nah, jadinya C 148 itu kita mendapatkan hasil 148 per 14 ditambah 2,96 karena 0,02 dikali 148. Nah, yang dihasilkan itu ada 13,5314. Jadi konsumsi bahan bakar secara eksak untuk menempuh jarak 148 km itu sebesar 13,5314 liter. Perkenalkan, saya Noval Akmal Febrian dengan NIM 032510062. Selanjutnya di sini tentukan dan gunakan persamaan hampiran linear LJ di sekitar titik A 140 untuk mengestimasi konsumsi bahan bakar pada jarak 140 km. Nilai A 140, nilai J 148 dan delta J 148 dikurang 140 sama dengan 8. Kita substitusikan nilai A ke dalam persamaan CJ sama dengan J per 14 ditambah 0,02 J. Jadi C 140 sama dengan 140 per 14 ditambah 0,02 kali 140. C 140 sama dengan 10 tambah 2,8, hasilnya 12,8. Lalu C aksen J sama dengan 1 per 14 ditambah 0,02. C aksen J sama dengan 0,0714 ditambah 0,02, hasilnya 0,0914. Lalu kita cari hampiran linear 12,8 ditambah 0,0914 dikali J min 114. Kita masukkan nilai J. C 148 sama dengan 12,8 ditambah 0,0914 dikali 148 tambah 140. C 148 sama dengan 12,8 ditambah 0,7321 sama dengan 13,5312. Jadi konsumsi bahan bakar dengan persamaan hampiran linear dengan A 140 adalah sebesar 13,5312 liter. Selanjutnya pada poin C, bandingkan hasil estimasi ini dengan hasil perhitungan eksak pada poin A dengan melakukan perhitungan terhadap selisih error antara nilai hampiran dan nilai eksak perhitungan. Jadi, nilai pada eksak didapatkan 13,5314 dan nilai hampiran dapatkan 13,5312. Selisihnya adalah pengurangan dari nilai eksak dengan nilai hampiran. 13,5314 dikurang 13,5312. Hasilnya 0,0002 dan error persen yang didapatkan adalah A dikurang B per A kali 100%. A dikurang B hasilnya tadi 0,0002 per nilai A 13,5314 dikali 100%. Hasilnya 0,00148%. Jadi nilai selisih yang didapatkan sebesar 0,0002 dengan nilai persen error 0,00148%, menunjukkan bahwa estimasi konsumsi bahan bakar menggunakan hampiran linear sangat mendekati nilai konsumsi bahan bakar yang dihitung secara eksak. Rahman Saleh, NIM 03251050. Jadi untuk kasus pertama bagian kedua
yaitu menghitung total jarak tempuh. Hampiran linear Deskripsi masalahnya, selama perjalanan pulang, kecepatan mobil selalu berubah-ubah. Data kecepatan dalam kilometer per jam yang tercatat adalah untuk waktu yang pertama 0,0, kecepatannya juga 0 km per jam. Untuk waktu yang kedua yaitu 0,5 jam, kecepatannya adalah 40 km per jam. Untuk waktu yang ketiga yaitu 1,0 jam, kecepatannya yaitu 70 km per jam. Untuk 1,5 jam, kecepatannya adalah 50 km per jam. Untuk waktu yang kelima, yaitu 2,0 jam, kecepatannya adalah 0 km per jam. 14 ditambah 0,02. Untuk penyelesaiannya yaitu, jika VT merupakan fungsi dari kecepatan mobil yang diasumsikan linear, maka tentukan secara eksplisit bentuk dari fungsi tersebut. Untuk interval yang pertama, yaitu 0 lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan 0,5, dari 0 dan 0 ke 0,5 dan 40, yaitu 40 kurang 0 per 0,5 kurang 0 sama dengan 80. VT sama dengan 80T. Untuk interval yang kedua, yaitu interval 0,5 lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan 1, dari 0,5 dan 40 ke 1,0 dan 70, yaitu 70 kurang 40 per 0,5 sama dengan 60. VT sama dengan 40 tambah 60, dalam kurung T kurang 0,5 sama dengan 10 tambah 60T. Untuk interval yang ketiga, yaitu 1,0 lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan 1,5, dari 1,0 dan 40 ke 1,5 dan 50, yaitu 50 kurang 70 per 0,5 sama dengan min 40. PT sama dengan 70 kurang 40, dalam kurung T kurang 1 sama dengan 110 kurang 40T. Untuk interval yang keempat, yaitu 1,5 lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan 2, dari 1,5 dan 50 ke 2,0 dan 0, yaitu 0 kurang 50 per 0,5 sama dengan min 100. VT sama dengan 50 kurang 100 dalam T kurang 1,5 sama dengan 200 kurang 100T. Perkenalkan, nama saya Lindra Haditana dengan NIM 05251048. Setelah didapat hasil pada poin D, gunakan hasil tersebut untuk mendapatkan total jarak yang ditempuh dalam perjalanan pulang selama 2 jam perjalanan. Dimulai dari poin pertama, integral 0 sampai 0,5, 80 dt, 40 t kuadrat dengan batas bawah 0 dan batas atas 0,5 dapat 40 dikali 0,25 sama dengan 10. Di poin kedua, integral 0,5 sampai 1, 10 ditambah 60 t dt, 10 ditambah 60 t kuadrat dengan batas bawah 0,5 dan batas atas 1 sama dengan 10 ditambah 30 dikurang 5 ditambah 7,5. Didapat 40 dikurang 12,5 sama dengan 27,5. Di poin ketiga, integral 1 sampai 1,5, 110 dikurang 40 t dt, 110 ditambah 20 t dengan batas bawah 1 dan batas atas 1,5 sama dengan 165 dikurang 45 dikurang 110 dikurang 20 sama dengan 120 dikurang 90 didapat 30. Di poin keempat, dengan batas bawah 1,5 dan batas atas 2, 200 dikurang 100 t dt, 200 ditambah 50 t kuadrat dengan batas bawah 1,5 dan batas atas 2 sama dengan 400 dikurang 200 dikurang 300 dikurang 112,5 sama dengan 200 dikurang 187,5 didapat 12,5. Total jarak yang ditempuh dalam perjalanan selama 2 jam yaitu 80 km. Perkenalkan, nama saya Naisila Saliham dengan NIM 05251092. Kali ini saya akan menjelaskan poin F pada kasus 1 bagian 2. Jika total jarak yang ditempuh dalam perjalanan pulang selama 2 jam perjalanan menggunakan Riemann kanan, bagaimana hasilnya? Bandingkan dengan hasil pada poin E. Dengan subinterval
0 sampai 0,5, 0,5 sampai 1, 1 sampai 1,5, dan 1,5 sampai 2, dengan delta T 0,5. Karena menggunakan metode reman kanan, maka nilai kecepatan yang digunakan adalah kecepatan pada ujung kanan setiap subinterval. Berdasarkan data yang diberikan, kecepatan pada 0,5 jam adalah 40 km per jam. Pada 1 jam adalah 70 km per jam. Pada 1,5 jam adalah 50 km per jam. Dan pada 2 jam adalah 0 km per jam. Selanjutnya, kita akan menghitung total jarak dengan mengalihkan panjang subinterval dengan jumlah kecepatan di titik kanan, yaitu kita akan mengalihkan delta T dengan sigma V, yaitu kecepatan 1 ditambah kecepatan 2 ditambah kecepatan 3 dan ditambah kecepatan 4. Setelah itu, delta T-nya 0,5 dikali dengan 40 ditambah 70 ditambah 50 dan ditambah 0. Sama dengan 0,5 dikali 160 dan didapatkan hasil jarak yaitu 80 km per jam. Hasil reman kanan sama dengan hasil eksak di poin E karena VT linear subinterval sesuai dengan titik data yang diberikan.